That's the ugliest thing I ever saw. You gotta get the hell out of here, you dumb animal! I'm afraid of you. Texas Chainsaw Massacre. Bersetting di tahun 1939 pada sebuah rumah jagal hewan. Seorang wanita tampak kesakitan dan minta izin ke toilet sama bosnya. Belum sempat ke toilet, ternyata air ketubannya pecah yang buat si wanita jatuh pingsan. Saat si bos bernama Tim dekati buat periksa, pindah ke seorang wanita yang lagi cari sisa daging di tempat sampah rumah jagal. Dengar ada tangisan bayi di tong sebelah, si wanita bernama Luda ini buka dan nemuin seonggok bayi yang gak ada lucu-lucunya. Walau begitu, dia tetap bawa pulang si bayi buat dia tunjukkan ke anaknya. That's the ugliest thing I ever saw. Lompat ke tahun 1969, rumah jagal hewan kini telah ditutup paksa pihak Departemen Kesehatan. Untuk itu, semua staf akan dirumahkan termasuk bayi kecil dulu yang udah beranjak besar. Lihat dia masih asik jagal daging. Atas perintah Tim, seorang staf bernama Jess diminta suruh tukang jagal berhenti. Dengan perasaan riang gembira, Jess datangi si tukang jagal bernama Thomas Hewitt. Omongan Jess tidak ditanggapi sehingga Jess pun memaki Thomas dan diminta berhenti. Dengar itu, Thomas yang selalu pakai topeng ini dekati Jess sambil bawa golok daging. Dan tidak terjadi apa-apa. Ciri khas film psikopat adalah para pemuda ber-IQ jongkok serta ciwai-ciwai berbodi semlohai. Begitupun film ini, terdapat pasangan bernama Eric dan Chrissy yang terkenal dari franchise balapan mobil keluar angkasa itu, serta adik Eric bernama Dean dan sang AWW bernama Bailey. Eric dan Dean lagi dalam perjalanan menuju markas tentara dalam rangka berangkat ke Vietnam untuk berperang. Sedangkan pacar mereka bertugas mengantar mereka ke markas tersebut. Namun dari obrolan Dean dan Bailey di kamar sesaat sebelum Smackdown terjadi, Dean sebenarnya nggak mau ikut Eric ke Vietnam sebab dia punya rencana minggat ke Meksiko bersama Bailey. Sambil liatin kartu draft tentaranya, Dean akan berusaha jelaskan ke Eric nanti. Balik ke rumah jagal, Thomas datangi Tim ke kantor dengan membawa palu besar. Dan tanpa ragu menghantam Tim dari belakang, dilanjutkan matahin lututnya. Tim nelpon polisi tapi belum sempat ngomong apa-apa, kepalanya dihantam palu yang mengakhiri kontraknya di film ini. Tim yang udah mokat nggak bisa bayar pesangon si Thomas. Karena itu, lihat ada sebuah gergaji mesin yang cadas, Thomas ambil sebagai pengganti uang pesangon. NANI? Gak lama setelah itu, seorang sheriff datangi rumah Thomas buat nangkap dia atas kematian Tim. Sang pria yang ditanyai adalah paman si Thomas bernama Charlie. Dia diajak buat bantu cari si Thomas. Dalam perjalanan, sheriff cerita mengenai keadaan kota yang udah ibarat kota mati, di mana dia adalah satu-satunya sheriff yang tersisa karena yang lain udah pindah kota. Mendadak, mereka ketemu Thomas lagi JJS. Sheriff langsung berhenti dan turun buat tahan Thomas. Gak taunya, paman Thomas bernama Charlie ini malah... Shit, I just killed the whole fucking sheriff's department. Gak cuma dibunuh, Charlie bawa balik semua perlengkapan bahkan mobil si sheriff ke rumah. Karena kini dialah sheriff di kota tersebut. Biarpun gadungan, yang penting jadi sheriff. Setelah bergaya, Charlie bersiap makan malam bersama Luda, Monty, dan Thomas. Dengan menu makan malam itu adalah si sheriff. Udahlah dibunuh, dirampok, dimakan pula. Kini ke para pemuda-pemudi Brekele yang lagi berhenti di sebuah Alfa Carut. Chrissy dan Bailey masuk buat lihat apa yang bisa dibeli. Gak taunya mereka malah ketemu sepasang gangster yang lagi nyantui.
Selagi berdua, Bailey ajak Chrissy ke belakang buat bicara rahasia negara. Apalagi kalau bukan masalah Dean yang gak mau ikut ke Vietnam. Dengar Bailey dan Dean punya rencana pindah ke Meksiko, Chrissy tentu mendukung. Saat lagi asik ngobrol inilah sesuatu terjadi. Tenang, cuma geng Thor. Tapi karena takut dipalak para geng Thor, Chrissy dan Bailey segera ajak mereka pergi. Dalam mobil, tiba-tiba Dean bakar kartu draft tentaranya. Hal itu tentu memicu pertengkaran kakak adik ini. Hingga akhirnya, Dean bilang ke Eric dia nggak mau pergi perang ke Vietnam. Di tengah keributan, cewek geng Thor tadi ngejar mereka sambil nodongin senjata buat suruh mereka nepi. Lihat itu, Eric coba lawan balik dengan pistol. Namun, seekor sapi muncul entah dari mana. Kecelakaan tadi buat Eric, Dean, dan Bailey terluka, sedangkan Chrissy menghilang. Saat itulah cewek geng Thor muncul yang diikuti kedatangan sang sheriff gadungan. Tanpa peringatan apapun, si cewek geng Thor langsung didor oleh Charlie. Sit down and you stay right there. Dipikir Charlie berpihak ke mereka, nyatanya Eric, Dean, dan Bailey justru disiksa. Tanpa sengaja, Eric lihat Chrissy dan minta dia tetap sembunyi. Di saat itu, Charlie nemuin kartu draft terbakar milik Dean. Merasa yang bakar kartu adalah pengecut sebab mau kabur dari tugas perang, Charlie tanya yang mana si Dean. Di luar dugaan, Eric mengaku sebagai Dean buat melindungi adiknya. Setelah pos interogasi, mereka dimasukkan ke mobil beserta si cewek geng Thor. Lalu dia hubungi Monty buat derek mobil yang kecelakaan sebelum mulai berjalan. Begitu mobil menjauh, Chrissy menuju ke mobil buat cari pistol Eric tadi. Gak lama, mobil derek datang. Dan begitu buka pintu, Monty auto jackpot nemu pistol. Kemudian dia mulai menderek pergi mobil berisi Chrissy tersebut. Charlie membawa mereka pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, dia turun buat minta Thomas membawa si cewek geng Thor. Lihat sosok Thomas, Eric, Dean, dan Bailey pun terpesona. Beres sama cewek geng Thor, Eric dan Dean digantung di belakang rumah layaknya hewan. Sementara itu, Luda ingatkan Charlie kalau dia udah kelewat batas cosplay sheriff. Jelas hal itu cuma angin lalu bagi Charlie. Terlihat, Chrissy juga sampai ke rumah Charlie dengan menumpang Monty. Monty sendiri masuk ke dapur buat naruh kunci dan dikagetkan dengan Bailey yang terikat di bawah meja. Dengan wajah penuh senyum dia pikir, wah barang bagus nih. Di sisi lain, Charlie lagi perintahkan Thomas buat menjaga cewek geng Thor. Setelah itu dia balik buat nyiksa Eric dan Dean yang diintip Chrissy dari kejauhan. Menggunakan plastik wrapping, Charlie buat Eric gak bernapas karena dianggap pengecut. Lihat abangnya tersiksa, Dean akhirnya ngaku dialah pemilik kartu draft tadi. Selagi mereka disiksa, Chrissy berhasil kabur ke jalan besar untuk mencari bantuan. Dean lalu disuruh push up 10 kali. Kalau dia berhasil, maka Charlie janji bakal bebasin dia. Dengar itu, Dean tentu menjadi semangat. Ternyata bukan push up sembarang push up. Selagi Dean push up, Charlie menghajar punggungnya dengan tongkat baton. Sambil disemangati Eric, Dean terus berusaha push up hingga akhirnya dia pun berhasil mencapai 10 kali. 3. Generation. Got more guts than I thought you had, boy. My money says he ain't going no. Di jalan besar, Chrissy ketemu geng Thor pasangan cewek tadi. Geng Thor bernama Holden ini diinfo Chrissy kalau pacarnya dibawa pergi Charlie. Dengar itu, dengan kekuatan cinta, Holden ajak Chrissy bawa dia ke tempat sang pacar disekap. Balik ke Eric, dengan sedikit usaha dan kemauan, dia berhasil lepaskan diri. Lalu dia bawa Dean buat sembunyi. Pindah ke Luda yang lagi kedatangan tamu seorang wanita kelebihan daging lengkap dengan Bailey sebagai hiasan lantai. Asik ngobrol, mendadak kaca dilempari batu yang buat Luda kabur memanggil Charlie. Saat dia pergi, Eric masuk buat nolong Bailey sekalian ambil kunci mobil Monty. Tahu Charlie mengarah ke mereka, Eric dan Bailey dorong meja beserta si ibu gemoy sebagai penahan pintu. Tiba di luar, Bailey pergi mengurus mobil. Mobil berhasil dibawa pergi untuk menjemput Eric dan Dean. Tapi entah gimana caranya, Thomas muncul dari sebelah mobil yang lagi jalan. Charlie berhasil nemuin Eric dan Dean. Lihat itu, Eric suruh Dean kabur duluan.
Belum jauh kabur, Dean malah nginjak perangkap hewan. Eric dihajar, Dean kena perangkap, Bailey diseret Thomas. Benar-benar sekumpulan pemuda-pemudi gak berguna. Pergi cepat, balik lama. Apakah itu? Itu adalah Chrissy yang baru sampai rumah Charlie waktu malam. Tanpa rencana apapun, Holden masuk buat nolong pacarnya yang dia pikir masih hidup. Padahal, jiwa geng Thor cuma sisa sebagian setelah dijagal Thomas. Chrissy ketemu Dean yang masih terperangkap. Merasa gak ada bantuan, Chrissy berniat masuk nolong Bailey dan Eric. Tanpa dia tahu, Bailey lagi dipreteli Charlie sedangkan Eric lagi dikerjain Thomas. Setelah ditahan ke atas meja jagal, Thomas mengelus-ngelus wajah Eric karena dia kalah mulus. Lihat ada jendela, Chrissy coba masuk dan cuma numpang lewat. Chrissy mulai masuk, tapi numpang lewat lagi. Saat udah lengah, Chrissy masuk ke pintu lain ketika Holden mulai menyerang Monty buat tanya posisi pacarnya. Tahu Charlie datang, dia pun sembunyi. Begitu Charlie tiba, Holden keluar dan suruh bawa dia ke pacarnya. Charlie jalan sambil berusaha manggil Thomas yang lagi sibuk menguliti lengan Eric. Teriakan Eric itu didengar Chrissy. Di saat bersamaan, Thomas juga dengar dia dipanggil Charlie. Dengan bawa senjata ultimate-nya, Thomas pergi nemuin Charlie. Waktu dia pergi itulah Chrissy masuk ke ruang jagal buat nolong Eric. Lihat kondisi tangan Eric, Chrissy berusaha lepasin besi penahannya, namun gagal. Sementara itu, Holden dibawa ke Bailey. Karena bukannya dicari, Holden mau nembak Charlie, namun Holden yang jatuh di atas gergaji mesin ditahan Charlie. Ibarat tag team, Charlie minta Thomas buat nyalakan mesin gergaji. Tanpa ragu, Thomas pun mengabulkan keinginan Charlie. Beres sama Holden, Thomas balik urusin Eric. Dengan penuh semangat, dia hujamkan gergaji mesin ke perut Eric yang buat darahnya ngecerot ke tempat Chrissy sembunyi. Setelah itu, dengan pisau dia mulai menguliti wajah Eric. Lalu, dengan keahlian menjahitnya, dia mulai membuat prakarya seni tingkat tinggi pada wajah Eric. Sehingga terciptalah topeng dari kulit wajah asli manusia. Setelah merasa ganteng, Thomas naik menuhin panggilan Charlie. Chrissy sendiri keluar dan disambut jasad Eric tanpa wajah. Berhasil sampai di pintu depan karena sok setia kawan dia balik lagi menuju sumber suara Bailey. Suara berasal dekat ruangan Monty sedang dirawat akibat ditembak Holden. Lihat kondisi Monty, Charlie datangkan dokter bedah terbaik bernama Thomas Hewitt buat amputasi kaki yang luka. Sungguh jenius. Lebih jenius lagi, yang kena tembak satu kaki tapi yang dipotong dua-duanya. Amazing. Manfaatkan mereka lagi cosplay jadi dokter. Chrissy merayap dari bawah jendela. Waktu dia ngintip, untuk itu jendela siluet. Chrissy teruskan sampai tiba di kamar Bailey ditahan. Waktu lagi coba buka tali ikatan, sang tuan rumah pun muncul untuk ajak makan malam. You can't stay. I think we need a little more garlic. I'll set the table. Thank you, Keith. That mockingbird. Talking until after I've said grace. Demikianlah para tamu undangan duduk di meja makan. Setelah Charlie berdoa kepada Lucifer, Chrissy memprovokasi keluarga Hewitt dengan menyebut mereka adalah kumpulan kanibal incest. Dengar itu, Charlie pun mengamuk. Sebagai hukuman, Chrissy diliatin Bailey yang udah kehilangan semua giginya. Gak cuma itu, Thomas yang cosplay Eric juga datang. Buat apa? Buat gorok leher Bailey. Biadab, biadab. Berikutnya adalah si Chrissy yang mau dibawa ke ruang jagal. Chrissy sempat ambil sebuah obeng sebelum dibawa keluar. Jelas itu dia pakai buat nikam si Thomas sampai dia lepasin Chrissy. Tapi waktu mau keluar dia dicegat Charlie. Dengan sedikit manuver, Chrissy lompat dari jendela. Tentu Thomas gak bakal biarin dia kabur gitu aja. Dean terbangun dan berusaha buka tali ikatannya. Begitu Charlie mau masuk rumah, dia disambut Dean dengan tongkat baton. Selanjutnya dia bantu kepala Charlie untuk push up sampai giginya copot. It doesn't count, dickhead. My money says you're not going anywhere. Di sisi lain, aksi balapan terjadi di hutan di mana Chrissy lebih unggul. Lihat ada bangunan, Chrissy mengarah ke sana. Tempat itu tak lain adalah bekas taman bermain Thomas, yakni rumah jagal hewan.
Masuk kantor, Chrissy nemuin telepon sekaligus jasad Tim. Sempat pikir udah aman, rupanya Thomas sudah menyusul. Karena itu, Chrissy turun ke ruang kolam penampungan jeroan. Thomas juga sampai di sana dan mencari ke setiap kolam. Saat udah dekat, Thomas diserang karena teralihkan suara Dean. Sialnya, Thomas ini berkulit badak, jadi Chrissy bersiap di fatality. Sayang sekali, Dean datang cuma buat mati. Tapi berkat pengorbanan Dean, Chrissy berhasil keluar dan kabur dengan mobil si Tim. Saat dipikir udah aman, adegan gak masuk akal ala film Psikopat pun terjadi. Mari tepuk tangan tuh adegan yang super absurd ini. Biar begitu, Thomas Hewitt merupakan sosok psikopat asli yang pernah ada. Dari tahun 69 sampai 73 dia udah bantai 33 orang yang buat Thomas Hewitt jadi seorang legenda dalam dunia persikopetan dengan sebutan The Texas Chainsaw Massacre. Tamat. Aku tertarik review ini karena Thomas Hewitt itu karakter yang benar-benar pernah ada. Kalau Jason Voorhees, Michael Myers, Freddy Krueger itu kan karakter franchise yang diciptakan. Jujur ya, aku nggak nemu menariknya film kayak gini. Yang dijual itu nilai sadistiknya. Bagaimana cara bunuhnya, sesadis apa cara matinya. Aku malah banyak ketawa kalau nonton Gary Psikopat gara-gara banyak adegan gak masuk akal. Kecuali Hannibal sama Dexter, itu aku lumayan senang. Kalau modelan Freddy, Michael sama Jason ini kurasa Avengers saja gak bisa ngalahin mereka. Itulah pokoknya. Belakangan ini aku lagi senang aja nonton bacok-bacokan. Jadi semoga kalian menikmati kesadisan Thomas kali ini. Sekian dan terima kasih. See you all soon. Bye.